Jumpa lagi di Fitrip Online Metodis 2. Hari ini Miss Eva mau mengajak kalian untuk jalan-jalan. Ayo, kira-kira kita mau pergi kemana ya? Coba tebak, Miss Eva pakai baju ini, pakai topi, pakai sepatu boot. Penasaran kan? Yuk ikuti Miss Eva. Yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita berkenalan dulu yuk dengan Bapak Manajer Operasional yang ada di tempat ini. Bapak boleh berkenalan dulu, Pak? Oke, ya selamat pagi. Nama saya Chandra Pradestama. Saya manajer operasional di sini. Kita ada di tempat Lazara Stable. Ini sekolah berkuda. Kita baru operasional kurang lebih 9 bulan ini. Oh, baik, Pak. Apakah boleh kami bertanya lebih dalam lagi, Pak? Boleh. Oke. Di sini ada berapa jenis kuda ya, Pak? Kita ada kuda poni di depan, terus ada tipe G. G itu jadi blasteran lokal kita dengan Australia. Terus ada juga sandalwood yang asli Indonesia. Bedanya apa ya, Pak? Mungkin kalau dari kasat mata, dari posturnya sudah kelihatan ada perbedaan gitu kan. Kalau poni dia kecil, terus ada yang tipe G itu dia besar-besar semua. Terus ada sandalwood yang mungkin tidak terlalu besar tapi dia lebih kuat lah kayak gitu. Maksudnya segi kekuatannya kayak gitu. Ya baik, Pak. Lalu bagaimana cara merawat kudanya ya, Pak? Dari memandikannya atau memberi makannya? Iya. Kalau untuk groomingnya sendiri, kuda itu memang ada perlakuan khusus lah. Jadi tidak seperti binatang yang lain yang cukup hanya dikasih makan sama dirawat. Iya. Dia ada satu lagi itu dilatih. Itu karena sejatinya kuda itu kan sebetulnya awalnya dia sebagai alat transportasi kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dipakai untuk olahraga. Nah, karena dia dipakai untuk olahraga, tentu selain ditunggang dia juga harus ada olahraga rutin. Nah, pelatihan itu yang membuat dia konsisten dengan ya istilahnya terahnya dia lah gitu, kayak gitu. Ya, baik, Pak. Lalu apakah berbahaya kalau kita naik kudanya ya, Pak? Kalau pada dasarnya karena kuda itu binatang yang tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, dia pasti perlu kayak seperti koloni lah kayak gitu. Dia tidak berbahaya. Terus kuda itu kalau misalnya kita nunggang, karena sensitivitas kuda itu tinggi, jadi dia bisa baca gestur dari sang penunggangnya gitu. Jadi kalau kita panik, dia juga ikut panik. Gitu. Nggak boleh gugup gitu ya, Pak? Nggak boleh gugup. Dasarnya bahwa kuda itu baik. Ya, jadi kita harus berkenalan dulu. Ya. Betul. Nah, anak-anak, sekarang kita coba naik kuda yuk. Apakah boleh, Pak? Boleh, siap. Oke. Anak-anak, lihat banyak sekali tanamannya ya. Nah, kali ini Miss Eva mau mengajak anak-anak mengenal salah satu jenis tanaman, yaitu tanaman bunga anggrek. Yuk ikuti Miss Eva. Anggrek adalah tumbuhan yang banyak ditemukan di Indonesia loh anak-anak. Karena Indonesia memiliki iklim tropis sehingga cocok untuk tempat tumbuh bunga anggrek. Nah, anak-anak, sekarang Miss Eva mau bertanya sama pemilik toko usaha tanaman di tempat ini. Halo Bapak. Halo.
Apa kabar? Baik. Saya mau bertanya, Pak. Hmm. Berapa lama sudah membuka usaha tanaman di tempat ini? Kemarin sih dibuka oleh Papa di tahun 2002 sih. Wah, udah lama, Pak ya. Iya. Lalu berapa jenis tanaman anggrek yang ada di tempat ini, Pak? Untuk jenis banyak sih, ada anggrek bulan, anggrek dendro, anggrek vanda, cattleya, oncidium, maxillaria, papio, ada banyak sih. Ada yang lain-lain juga. Lalu cara perawatan tanaman anggrek apakah sama seperti tanaman yang lainnya, Pak? Untuk perawatan tanaman anggrek sebenarnya beda-beda tergantung jenis anggreknya ya. Kalau untuk anggrek bulan kayak ini, Oh iya. ini dia nggak suka terlalu panas. Jadi untuk penempatan harus di tempat yang agak teduh. Kurang lebih seperti inilah, dia agak teduh, jangan matahari langsung. Terus lebih baik di suhu yang agak rendah, jangan di suhu yang tinggi. Kalau yang seperti ini dia jenisnya anggrek dendrobium. Kalau untuk anggrek dendrobium ini dia sukanya tempat yang lebih terang. Jadi di tempat-tempat yang kayak di situ lebih bagus tuh, yang dapat cahaya langsung atau cahaya yang bisa dikasih paranet juga kalau nggak mau terlalu panas. Terus juga untuk suhu bisa di tempat yang lebih tinggi dibandingin anggrek bulan. Terus untuk penyiraman sih tergantung media sebenarnya. Jadi kalau yang kayak ini kan dia pakai media arang ya. Kalau pakai media arang nih dia poros. Jadi untuk penyiraman lebih sering. Biasanya kalau sudah pakai media arang dan pakai pot tanah seperti ini, kita siram sehari sekali. Oh, sekali. Kalau yang seperti ini anggrek bulan dia pakai media moss namanya. Kalau pakai media moss ini dia lebih lembab. Jadi kalau yang seperti ini biasanya kita siramnya 2 hari sampai 3 hari sekali. Jadi untuk penyiraman sih tergantung media. Tapi yang paling penting itu nanti pupuknya sih, itu nutrisinya. Jadi kalau nggak dipupuk nanti pertumbuhannya bakal lambat. Oh ya. Baik, Iya. Pak. Terima kasih untuk infonya. Sama-sama. Wah, seru ya perjalanan field trip online kita. Dari melihat binatang kuda sampai melihat tanaman bunga anggrek. Nantikan keseruan field trip online selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah! Nah, anak-anak, ternyata seru juga ya belajar tentang tanaman bunga anggrek. Di sini bukan hanya tanaman bunga anggrek saja loh, tetapi masih banyak tanaman lainnya. Kalau anak-anak mau lihat dan berkunjung, silakan datang ke Joseph Orchid yang bertempat di Komplek Musi Palem Indah, Jalan MP Mangkunegara, Kenten.